Kamu harus tahu terkait dari siklus terakhir akuntansi pada perusahaan jasa. Tahap akhir dari siklus ini biasa disebut dengan tahap penutupan. Tahap penutupan ini terdiri dari 4 tahap. Ada jurnal penutup, buku besar setelah penutup, neraca saldo setelah penutup, dan yang terakhir ada jurnal pembalik. Di sini saya akan membahas tentang jurnal penutup. Anggap saja kamu sedang membantuku untuk menyelesaikan siklus akuntansi pada perusahaanmu ini ya. Mari kita mulai mengerjakannya. Pasti kamu sudah tahu bahwa jurnal penutup ialah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Jurnal ini digunakan untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Di mana akun sementara itu merupakan akun dalam buku besar yang digunakan untuk mengakumulasikan transaksi selama periode akuntansi yang meliputi pendapatan, beban, saldo laba rugi, dan prive. Sedangkan akun yang sesungguhnya itu terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Tujuan dibuatnya jurnal penutup itu diantaranya agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo akun modal tetap sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Dalam menyusun jurnal penutup ada akun-akun yang harus ditutup loh, yaitu akun pendapatan, akun ikhtisar laba rugi, dan akun prive. Aku akan mengambil terlebih dahulu sebuah dokumen yang nantinya digunakan sebagai dasar menyusun jurnal penutup. Ya, aku akan mengambil laporan keuangan perusahaan yang sudah aku buat dalam tahap laporan kemarin. Laporan keuangan ini membuat data mengenai akun-akun yang akan kita tutup nanti. Adapun laporan keuangan per 31 Desember tahun 2021. Perusahaan jasa tempatku bekerja sebagai berikut. Langkah pertama yang kita kerjakan itu adalah menutup akun pendapatan, di mana pendapatan jasa pada laporan keuangan sebesar 8.437.500. Sehingga pada jurnal penutup kita tulis seperti ini. Setelah itu, kita perlu menutup akun beban, di mana kita jumlahkan terlebih dahulu beban dari laporan keuangan. Sebelumnya, yang didapat jumlah beban sebesar Rp3.225.000. Lalu, kita dapat menutup akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban seperti ini. Akun yang perlu kita tutup selanjutnya yaitu akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Ada 2 cara yang perlu kamu perhatikan dalam langkah ini. Jika perusahaan memperoleh laba, maka jurnal penutupnya sebagai berikut. Sebaliknya, jika perusahaan itu menderita rugi, maka jurnal penutupnya seperti ini. Dari jurnal penutup yang kita buat, ternyata perusahaan memperoleh laba karena jumlah ikhtisar pada laba rugi kolom kredit sejumlah Rp8.437.500 dikurangkan jumlah ikhtisar laba rugi pada kolom debit sejumlah Rp3.225.000. Hasilnya, saldo ikhtisar laba rugi pada kolom kredit sebesar Rp5.212.500. Maka dalam jurnal penutup ditulis sebagai berikut. Tahap terakhir dari jurnal penutup yaitu menutup akun prive. Kita lihat dulu pada laporan keuangan sebelumnya bahwa nilai prive itu sebesar Rp450.000. Lalu kita tutup akun prive dengan cara akun prive yang memiliki saldo debit akan dikredit dan mendebit akun modal, sehingga diperoleh jurnal penutup